Kalau Pak Lutfi mimpi Kanjeng Nabi, iku dek mimpi, maksudnya di angan-angan, alias gedap terus. Wah, ini bisa tidak dapat syafaat Habib loh. Ngaji ae gak pelak, Nggak takut toh sampean tidak mendapatkan syafaat habis. Nggak takut. ndak butuh, akeh durian wali songo. Malah kurang ajar ini nggak butuh jari. Waduh, ini teman-teman kaji nih Burhan ini Pintar, sudah keren. pintar. Ya, kita nggak perlu mendalami ilmu agama. Kanjeng Nabi dari Arab. Iki ono kaum Baploge ngaku Ini ada kaum Hapluge. Terus ngaku duriai Kanjeng Nabi. Masuk akal nggak? berarti secara ilmu saja mustahil ya, bukan aja mustahil, mustahil. Pertanyaannya sekarang begini skincare. Seandainya kan boleh kan berandai-andai. Boleh. Saya mengakui Pak Alawi Kanjeng apa duriai Kanjeng Nabi. Berarti saya juga mengakui bahwa Kanjeng Nabi Haploge. Berarti kan aku murtad skincare. Oh iya, harus konsisten oh ya, betul. Iya, kan ndak iso. Nggak Maksudnya bisa, nggak kita bisa. Dunia kan pasti akan melawan. lah ya iku teori yang mana kalau Babelawi ini Duria Rasul. Enggak ono Mas wong bodoh pun ngomong kedabrus Babelawi iku. Ketemu Nabi ke publik maka batal atau palsu dusta. Lah, dulu kan Pak Lutfi kan sempat menceritakan itu bahwa keinginannya dia untuk meninggalkan NU diurungkan gara-gara dia itu ditemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Pesan Nabi jangan pernah meninggalkan NU. Pertanyaannya, mimpi ini benar atau tidak? Atau apakah Nabi kenal NU, kenal Muhammadiyah? Kan tidak. Mau NU, mau Muhammadiyah, Nabi tidak peduli. Itu Yang hanya benar mana ini? itu hanya framing skincare. Pertanyaannya sekarang, kenapa dia tidak mau meninggalkan Jatman? Itu aja kok. Lah, dengan dia mendirikan Jatma Aswaja ini adalah bentuk pengkhianatannya di NU karena torikoh yang ada di Indonesia ini yang dibawahi oleh Jatma itu ada 45 torikoh atau 48 torikoh. Itu semua menginduknya ke Jatman. Terus kalau dia mendirikan Jatma, ini bentuk kekecewaan dia tidak terpilih kembali atau egoisme dia menurut Kaji Burhan? Ya bukan egois karena kan kita harus tahu ya hakikatnya Mbak Alwi ini kan ingin menguasai Indonesia. Wah betul. Kalau ingin menguasai Indonesia, kuasailah NU. Karena yang bisa menerima Babelawi cuman NU. Gitu loh. Nah, ketika dia bermimpi atas nama Kanjeng Nabi untuk mempertahankan di NU, dia telah berdusta atas Nabi. Pertanyaannya sekarang, ketika nanti di masa kira-kira dilirik nggak ambil Kanjeng Nabi? Itu aja. Nah, dia berdusta atas nama Nabi itu ancamannya malah justru kursi duduk yang wajib dia tempati itu dari api neraka. Karena sudah berdusta atas nama Nabi. Ini kan dia kan cerita loh itu ketemu lewat mimpi untuk tidak sedikit pun bergeser meninggalkan NU. Pesannya. Lah pertanyaan tuh apakah Nabi itu kenal NU kan juga tidak. Kenal Muhammadiyah juga tidak. Ya mau NU mau Muhammadiyah sepanjang menjalankan sunnahnya dan berpegang teguh dengan kitabullah ya sudah. Kan seperti itu diakui sebagai umat Nabi. Lah ini kok ada aneh-aneh seperti ini tuh apa hanya untuk mengglorifikasikan dia bahwa dia itu memang cucu Nabi sampai Rasulullah menemui lewat mimpi itu logikanya gimana? Apa betul karena tidak ada satu makhluk pun termasuk syaitan ya yang mampu menyerupai wajah Nabi?
Kalau saya gini aja, sederhana kok skincare, sederhana. Pak Lutfi bin Yahya itu hanya ngeklaim bermimpi atas nama Nabi untuk bertahan di NU, ya kan? Kalau dia bermimpi atas nama akan Nabi bergabung. harus tetap di NU, kenapa dia ngotot tidak mau turun dari Jatman? Itu aja kok. Apa jangan-jangan dia lagi nge-fly gitu terus bayangkan jadi cucu Nabi terus lihat nge-fly. Ya, mabuk miras. Iya, mungkin dia kan nge-fly kan karena sudah tidak mampu membendung ya apa tesis ini, ya semua kedustaan dua alawi dari segala marga ini sudah terbongkar satu persatu. Dia nge-fly terus bermimpi ya, membayangkan. Orang nge-fly kan bebas. Wong orang nge-fly itu ndok itu loh, lihat dondong itu seperti telur bebek. Ada 4 orang nge-fly, lihat satu bakul bakul telur asin, yang satu lihat itu kedondong, yang satu lihat itu telur asin. Jadi ribut itu, sini telur asin, kok kamu telur asin itu kedondong. Satunya ngomong seperti itu, yang satunya ya, yang nomor 3, oh semua salah, itu bukan telur asin, bukan kedondong, itu buah sawu. Lah sih bener ya, yang mana kira-kira? Nggak bisa jawab aku. Kan terserah itu loh, bayangan di yang bagus-bagus ya akan keluar dalam otaknya, kan begitu kaji Burhan. Pertanyaannya sekarang, kalau dia nggak mabuk, kuburan pun dipalsu, gitu loh. Lek gak penggawean wong mabuk, nggak mungkin lah. Lah masalahnya gitu, termasuk kitab-kitab kurufat-kurufat ini sampai anallah gitu barang itu, aku Allah itu yang Fakih Muqaddam itu di kitab Syarul Ainiyah itu kan ngeri yo, ngeri-ngeri sedap loh itu kaji Burhan. Orang yang mengaku dirinya Allah itu wah, sudah wah. Ini kurang ajarnya luar biasa, termasuk ketika ada pertanyaan kubur man robuka saja, marobuka itu dijawab Habib Abdullah Al-Haddad itu, sampai waman nabiuka itu yo Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi ketika manusia mati SOP-nya jelas, ya Allah ya Robbi, kok malah diganti Habib Abdullah Al-Haddad, malah masuk surga tanpa hisab. Apa kita itu ganti Tuhan gitu, ganti Habib Abdullah Al-Haddad, bukan Allah lagi Tuhannya. Ini kan terus menjadi kepedean para jongmas ini. Wah, berarti kalau khidmat sama Habib nggak perlu pakai amal-amal soleh, no, cukup ya menjawab Habib Abdullah Al-Haddad, masuk surga tanpa hisab, tanpa harus repot-repot ngibadah. Apa doktrin-doktrin ini tidak menyesatkan menurut kaji Burhan? Ini kan seperti Oten. Oten kan punya 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ya, dan Oten. ya, seperti Oten betul. Ya aku kudu sabut mana. Ya, Oten tuh meyakini Logika Yesus saya, ya Tuhan kan gitu kan. Tuhan kita mengenal Tuhan atau Allah. Iya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh. Sedangkan mereka Tuhannya Fakih Muqaddam. Iya kan? Berarti kita perlu syahadat lagi kalau kita masih percaya Babelawi. Ya, saya itu kok percaya Islam itu agama yang hak. Itu kan orang Yahudi dulu. Itu kan pernah membikin Tuhan dari gandum kan. Jadi setiap rumah itu bikin Tuhannya masing-masing, ya disembah sendiri di rumahnya masing-masing dari gandum. Ya saat itu kan pernah ya Jazirah Arab itu dilanda ke krisis pangan. Akhirnya kan tidak ada pangan sama sekali, ya kekurangan pangan kok, gitu loh. Lah saat begitu lihat Tuhannya, wah ada gandum yang jadi Tuhan. Ya sudah, Tuhannya dimakan sendiri saat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Risamel. Ya, monggo Risamel, gimana Risamel? Duian. Kalau saya sih Pak, Ye, intinya tuh begini Pak.
Sebetulnya kalau kita bicarakan gitu Pak ya, ketika ada seorang Habib mengatakan, ditanya, ditulis, man orangnya baik si Hasan, anu sudah ini sebelum mati jangan ditutup dulu ya kain matanya, dikasih surat nanti gini, nanti ketika ditanya marobuka Habib Al Jin siapa Al Habib siapa Abdullah Al-Haddad. Al Haddad, nah itu sudah menyalahi akidah Pak. Kalau di Arab Saudi itu sudah meskipun Arab Saudi ini kan hukumnya Islam itu kan kuat Pak, itu sudah di darahnya halal. Dalam Al-Quran itu juga gitu, darahnya halal. Karena apa? Sudah kafir. Sebetulnya itu kafir Pak. Bukan lagi sudah akidah, kafir tapi sudah. Nah, pertanyaannya Bukan kemana Islam. MUI, kemana PBNU, kemana Muhammadiyah? Kok seperti ini dibiarkan? Padahal itu sudah menjadi ajaran yang baku dalam kitab mereka. Itu sebetulnya, ya seharusnya ini Pak. Kan kemarin mungkin ya, Pak, ini masih diselami, masih digodok sama Pak Prabowo. Kemarin kan sudah disinggung. Ini soalnya sudah jauh dari akidah. Kalau dalam hukum Islam, sebetulnya dalam hukum kita, itu darahnya halal. Tapi kan di Indonesia tidak boleh Pak, untuk hukum membunuh. Sedangkan orang yang ini Pak ya, ini cerita sedikit karena saya juga belajar Quran dan hadis. Itu kalau orang yang sudah menikah, kemudian dia itu zina, maka yang orang sudah menikah ini harus dihukum rajam sampai dia itu mati. Tapi karena tidak ada di hukumnya di Indonesia itu hukum mati, maka yaitu diperbanyaklah amalan ini untuk menghapus dosa itu. Karena dosa itu nggak akan ketemu, nanti ketemunya di akhirat gitu. Apakah bisa untuk amalan ini untuk menghapus dosa yang kita perbuat, umpama yang kita perbuat. Kalau yang belum menikah dicambuk 100 kali. Ada ukuran kayunya, ukuran apanya itu ada waktu zamannya Nabi. Nah itu gitu Pak. Itu kalau itu sudah bukan lagi Islam Pak, itu kafir Pak sudah. Bukan lagi Islam, dia hanya memakai sorban, makanya Nabi itu kelak nanti pernah bersabda ketika Umar tuh bertanya sama Nabi, akankah agama engkau bawa ini sampai akhir hayat itu, sampai akhir kiamat nanti itu akan lurus terus seperti engkau ya Nabi ya Rasulullah. Rasulullah tuh diam, nggak bisa menjawab. Itu ada hadisnya Bukhari. Rasulullah tidak bisa menjawab. Maka dia berpesan, berpegang teguhlah pada Quran dan hadis, kan gitu. Lah kemudian ketika ada orang seperti itu, maka hukumnya itu ya sudah kembali lagi kepada Quran dan hadis. Di situ Pak, tidak ada yang Nabi aja tidak menyatakan dirinya Tuhan, kan gitu. Ini loh orang yang jauh dari apa-apa, jauh dari ini, terus tiba-tiba mengatakan dirinya bukan jelas siapakah Tuhan kamu. Itu ditanya Pak kita. Malaikat Munkar Nakir itu menanya. Ketika menjawab selain daripada Allah ya sudah dicambuk Pak, pasti. Apakah ini orang-orang seperti Habib Abdullah Al-Haddad tidak Allah ya Rabbi, tapi Habib Abdullah Al-Haddad. Berarti ini Tuhannya digeser ya. Ini akidahnya sudah tidak akidah itu Islam. Bukan sudah nyimpang, sudah hanya nanti ketika Nabi itu nanti banyak orang yang menyerupai hanya figurnya saja Islam, tapi sebetulnya dia itu artinya sebetulnya membawa ajaran-ajaran iblis, ajaran setan. Ada dalam Quran hadis. Dalam Quran itu ada. Dalam hadis ada itu Pak. Itu jelas. Terus orang mukhibin saya pernah bertanya gitu, katanya itu hanya sebagian aja orang-orang yang percaya. Kalau menyimpang gitu jangan diikuti lah. Kalau ya jelas semuanya itu ya jangan diikuti semuanya, kan gitu Pak. Ya jangan diikutin sudah semuanya. Enggak, mereka masih mengikutin, masih mendoakan, masih gini, masih membela. Bahkan ada orang yang namanya pokoknya saya taunya kiai ulama ini loh. Kalau ulamanya salah, kalau Habibnya itu memang menyesatkan, buat apa kita ikutin, kan gitu. Pemikiran saya gitu Pak. Ayo coba umpama mau debat masalah keturunan. Kalau saya nasab Pak, saya bodoh Pak. Kalau saya bodoh nasab. Tapi kalau berbicara Quran dan hadis, saya tunjukkan satu saja yang mengatakan marobuka itu yang menjawab Habib Al-Ziddad siapa, entahlah itu siapa. Apakah ada seperti itu? Ajaran gitu loh, ajaran Islam. Kemudian kedua Pak ya, rukun Islam ditambah satu lagi, 6.
jadinya. Ini kan sudah jauh dari akidah, Pak. Jauh dari akidah. Kalau saya kembali lagi ke pertanyaannya host, kemana ke MUI? Kan gitu kan? Ya, Kalau saya masih memegang kata-kata Yarhamu Gus Dur, pernah bilang suruh dibubarkan. Sudah nggak ada manfaatnya bagi Republik ini. Makanya saya tidak menghiraukan MUI. Pertanyaannya sekarang ke host, kemanakah NU yang mengedepankan Basul Masail? Terjadi polemik di masyarakat, kok tidak mau mengadakan Basul Masail terkait dengan keabsahan Babelawi itu? Karena saya masih mengakui kemana Rois Amnya, kemana PBNU-nya, ketumnya mana? Kok tidak mengadakan seperti ini, sedangkan ajaran-ajaran kurufatnya mereka itu sudah ada kitabnya, bahkan ya diajarkan, ya diceramahkan dari panggung ke panggung. Ini kan jelas kesesatan ya, cerita-cerita halu, ya dongeng-dongeng kurufat yang diyakini bahkan ya diamalkan. Lah ini kemana MUI, kemana PBNU dan kiai-kiainya? Kenapa seperti ini dibiarkan? Apakah membiarkan sampai warga Nahdliyin murtad semua, kafir semua seperti yang disampaikan Rasamel tadi kan? Ini sudah mengarah ke kafir karena menggeser Tuhan selain Allah. Ya man rabbuka itu kita ditanya siapa Tuhanmu? Kenapa tidak dijawab Allah ya Rabbi, tapi malah dijawab Habib Abdullah Al-Haddad. Apakah Habib Abdullah Al-Haddad itu sejajar dengan Allah? Apakah dia juga Tuhan? Lah Tuhan yang mana? Tuhan agama apa ketika memang diyakini para jongos-jongos Ba'alawi termasuk Habib-Habibnya ini, kalau Habib Abdullah Al-Haddad itu setara dengan Tuhan. Menurut kaji Burhan, di mana ini? Apa peran MUI? Apa peran PBNU kalau tidak mau peduli dengan keumatan seperti ini? kalau saya tidak mau berbicara MUI, karena saya masih memegang kata-kata Gus Dur bahwa suruh bubarkan MUI. Suruh bubarkan MUI, ya sudah MUI bubarkan saja kaji, cocok itu. Nggak penting ada MUI di bangsa kita, jadi cuma membuang anggaran negara, tidak ada manfaatnya sama sekali, diwadahi tidak diwadahi, tidak punya peran apapun MUI di bangsa kita. Membuang anggaran, mending dikasihkan rakyat yang miskin-miskin, membangun jalan